Right, how's it going, bro? This is John Balls here. Balik lagi ke waktu belajar John Balls. Sekarang kita mau bahas tentang riddle-riddle yang jadi gue buat dua jalur riddle dan beberapa jalur riddle baru. Ada riddle tentang lirik, ada riddle yang cerita, dan ada riddle yang biasa. Jadi John Balls riddle sekarang bukan nomor tapi hashtag 1, 2, 3. Dan kita bakal bahas John Balls riddle hashtag 1, 2, dan 3. Yang udah kita jawab kemarin seminggu terakhir. Jadi kita mau langsung jadi John Balls riddle nomor 1. Ada 4 sahabat, Sanguin, Melo, Cole, dan Peggy. Dan nama mereka sesuai dengan watak yang mereka punya. Jadi Sanguin orang Sanguin, Melo orang Melo, Cole orang Cole, dan Peggy orang Peggy. Suatu ketika mereka mau beli es krim. Kira-kira kalau mereka ngantri, bisa nggak kalian urutin siapa paling depan dan siapa paling belakang? Kalian jawabnya sangat template. Paling pertama Cole, karena nggak mau kalah, mau paling pertama. Kedua Sanguin, karena nggak kalah cepetnya. Ketiga Melo, karena emang masih mikir-mikir. Keempat Peggy, karena ya udahlah santai aja di belakang. Ya, itu template-nya. Dan kalau kalian udah jawab kayak gitu, oke lah, boleh lah. Kebalik-balik lah ya. Artinya orang extrovert di depan, introvert di belakang. Oke. Tapi mereka adalah seorang sahabat. Ya, kalau udah deket banget, biasanya orang Cole sama Sanguin ini, duo kampret ini, bakal nitip ke Peggy. Jadi yang ngantri Peggy doang. Tapi akhirnya karena Melo gak enakan, dan Melo belum tahu mau nitip apa, dia ikutan ngantri. Jadi jawabannya, yang ngantri adalah Peggy dan Melo, Cole sama Sanguin nungguin. Kayak gitu. Itu bisa. Jadi sebetulnya riddle-riddle berikut ini yang selanjutnya adalah riddle tentang analisa. Gak ada yang benar, gak ada yang salah. Tapi memang ya ada jawaban yang paling benernya. Jadi yang penting kalian udah berani menganalisa aja. Karena gue lihat semua jawaban beragam dan seru-seru gitu loh, bros. Ngerti ya? Jadi menurut gue kayak gitu sih. Kalau udah sahabat ya, mungkin kalau mereka cuman ada 4 orang, tiba-tiba mereka kenal satu hari itu, terus beli es krim yuk. Mungkin gitu cara ngantrinya, Cole, Sanguin, Melo, Peggy, atau Sanguin, Cole, Peggy, Melo, terserah kayak gitu. Extrovert baru introvert. Tapi kalau udah jadi sahabat, ya biasanya terjadi kayak gini ya. Biasanya terjadi kayak gini, atau mungkin malah kalau misalnya Cole-nya lebih dewasa, lebih tua yang lainnya. Ini bukan sahabat ya, keluarga. Ada keluarga, ibunya Cole, anaknya Sanguin, Melo, Peggy. Yang ngantri ibunya doang. Kenapa? Ya itu, pelayanan. Ya, jadi emang kita harus lihat. Kalau emang cuma Sanguin, Melo, Cole, Peggy ya kayak gitu. Tapi ini 4 sahabat. Jadi kayak gitu ya. Jadi ada juga yang jawab, ya Peggy doang yang ngantri. Ada juga Peggy dan ditemenin Melo. Ada juga Sanguin, karena Sanguin ganti-ganti, mau itu deh, karena dia mau semuanya gitu. Jadi jawabannya emang beragam ya. Sekarang John Balls riddle nomor 4. Ada 4 orang, Donnie, Mikey, Leo, Mike sih bukan Mikey ya. Mike, Leo, dan Raphael. Donnie paling marah kalau lagi tidur siang dan diganggu. Apakah watak Donnie? Oke, kalau ini emang jawabannya cuma satu ya. Watak yang paling marah kalau lagi tidur siang diganggu itu adalah watak plekmatis ya. Karena orang plekmatis emang butuh ngecharge dirinya pas siang. Kalau malam tidur pagi dibangunin, oke lah, orang plekmatis nggak marah, paling ya lambat aja geraknya. Tapi kalau tidur siang biasanya dia kesel banget tuh. Tahu dari mana? Ya, biasanya rata-rata orang plekmatis yang gue kenal ya, kalau lagi tidur siang dibangunin tuh yang nggak bisa langsung lompat langsung ini. Kayak misalnya gue nih, bangunin Jalar sama bangunin Prio. Kalau siang, Prio tuh set langsung, ya, mandi. Kalau Jalar tuh marah-marah dulu, cranky. Padahal harusnya tukang marah kan koleris ya. Nah, kayak gitu. Ini emang kalian bisa bilang, itu kan udah pembelajaran dan lain-lain. Enggak. Emang biasanya gitu. Contoh Bu Isa sama Toto. Toto kok dibangunin lebih gampang. Bu Isa kok dibangunin tidur siang tuh, aduh, gue paling takut bangunin Bu Isa tidur siang. Ya, aduh, paling takut deh. Bu Isa tuh super baik, super bijaksana, tapi Bu Isa pernah bilang, nah, kebijaksanaan Bu Isa hilang kalau tidur siang diganggu. Karena itu hal yang paling mereka suka lakukan adalah tidur siang. By the way, kan suka backgroundnya nggak? Backgroundnya alam gini. Ya, karena gue pengen coba sesuatu yang baru aja di video gue gitu. Semoga nggak terlalu backlight ya. Oke, tadi lebih bagus. Oke, kok gelap? Gue menghancurkan video gue sendiri. Oke. Kayak gitu. Karena gue males gitu. Oke.
By the way, kalian kalau belum nonton tentang istri Sanguine vs suami Melo, kalian harus banget nonton. Itu tentang temen gue, temen lama kurang deket gue yang udah nikah. Sekarang kita balik ke John Boss Riddle yang nomor 3. Ada 3 orang lagi mandi bareng, Melo Cole, Sanguine Cole, sama Pleggy Sanguine. Tiba-tiba sabun habis. Udah mandi nih, siapakah yang ngambil sabun keluar? Banyak yang jawab Pleggy karena disuruh, yang lainnya Cole, ya kan? Banyak, ada juga yang jawab Melo Cole karena biasanya tuh si dua Sanguine udah gak mau keluar lagi. Udah dia udah tanggung, gampang, ya. Ada juga yang bilang gak ada yang keluar karena si Sanguine itu bakal bilang sama si Melo Cole, udah gak apa-apa, sekali-sekali mandi gak usah pakai ini ya, gitu ya. Jadi sebetulnya yang benar, paling benar, semuanya benar, sesuai analisa lah ya, kecuali Sanguine Cole keluar gitu karena oh ini rumah gue harus keluar, itu juga bisa gitu kan. Tapi bayangkan ini mandi bareng di sebuah tempat yang tidak teridentifikasi, jadi bukan rumah mereka ya. Sabun habis, kemungkinan yang tetap mengambil keluar itu orang yang Melo. Harus pakai sabun lah, do things the right way. Mandi harus pakai sabun, ya kan? Do things the right way. Oke, di circumstances atau keadaan tertentu kayak udah deh biarin deh. Tapi yang ada kemungkinan paling besar untuk ngambil sabun keluar itu orang Melo Cole. Pleggy Sanguine yang kedua karena disuruh. Sanguine Cole kemungkinan tidak bisa. Jadi kalau kita ambil skala prioritas, yang bakal keluar itu Melo Cole, Pleggy Sanguine kalau disuruh, dan Sanguine Cole kemungkinan tidak, kecuali Sanguine Cole-nya udah benar-benar terlatih. Tapi kalau kita ngomongin watak murni, Melo Cole bakal keluar. Jadi yang jawab Melo Cole itu udah benar. Selamat untuk yang jawab Melo Cole. Ya. Dan kemarin ada John Boss Riddle Special Edition 2. Dua ini ya, karena waktu itu masih transisi, jadi gue nggak tahu kasih namanya apa. Ini belum kita bahas ya. Jadi kita bahas juga John Boss Riddle Special Edition yang pertama, yang ada 3 orang, 1 Sanguine Pleggy, 1 Cole Melo, 1 lagi ya Pleggy Melo. Tiga-tiganya ngerjain tugas menulis halus. Urutkan siapa yang selesai duluan. Siapa yang selesai duluan, bukan siapa yang bagus dan selesai duluan. Jadi siapa yang paling cepat ngerjain hal-hal kayak gini, bukan karena dia oh ya karena tulisannya bagus jadi gurunya nerima duluan, bukan gitu. Tapi siapa yang selesai duluan. Tentu aja orang Sanguine Pleggy, yang Sanguine yang gak mau lama-lama ya, orang Sanguine gak mau lama-lama. Sanguine Pleggy baru Cole Melo ya. Kenapa? Cole Melo, Pleggy Melo. Pleggy udah lambat gerakannya, Melo mau sempurna. Jadi nulisnya juga harus agak lebih rapi lah daripada orang-orang Pleggy Sanguine atau ini. Ya, Cole Melo oke, mau sempurna juga. Tapi ingat, kinestetik, kemampuan dia menulis mungkin lebih kuat, lebih bagus dan lebih cepat ya. Gerakannya lebih cepat ya. Tapi tetap yang paling pertama selesai menulis kalau diurutkan adalah Sanguine Pleggy. Dia ngasal-ngasalan aja. Kayak siapa? Maksudnya gue Sanguine ya. Jadi gue tahu gue kalau nulis halus ya udah nggak usah terlalu rapi, yang penting cepat selesai. Karena ini siapa yang urutkan, siapa yang selesai duluan. Jadi Sanguine Pleggy, Cole Melo, baru Pleggy Melo. Banyak yang ngira Sanguine Pleggy selesai terakhir. Enggak lah, ngapain mereka mau cepet, ngapain mereka lama-lama. Ya ngasal-ngasalan aja gitu lah. Itu sebetulnya logikanya kalau mereka belum dilatih apapun, belum ada watak pembelajaran. Ini yang bakal terjadi. Kenapa? Pada saat dulu waktu di SD menulis halus, banyak yang paling selesai paling cepat adalah teman-teman yang Sanguine. Ya, tapi selalu disuruh ulang. Gua Icak, temen gue Sanguine, selalu disuruh ulang ya. Itu. Sekarang kita ke John Boss Riddle Special Edition nomor 2. Ada orang Melo Pleggy dan orang Pleggy Melo dalam satu kamar, dan mereka akan menjadi teman sekamar untuk seminggu ini. Seminggu ya, kalau mungkin 2 hari. Pas ketemu kira-kira siapa yang menyapa duluan. Kalau 2 hari mungkin mereka ya bisa menyapa duluan. Dan kayak ada yang ngomong kayak, oh tergantung pembelajaran. Iya, tapi bayangin kalau sekarang ini wataknya murni gak ada pembelajaran. Melo dan Pleggy, dua-duanya Melo Pleggy, Pleggy Melo. Jadi dua-duanya introvert. Tapi ada yang lebih dominan, satu dominan Melonya, satu dominan Pleggy-nya. Orang Melo ya adalah orang yang memang dia lebih waspada. Pleggy lebih mengamati. Tapi kalau kita ngomong tentang friendliness atau gampang bergaul, orang pragmatis itu sebenarnya gampang bergaul ya. Gampang bergaul dalam urusan kayak hey gitu ya, nyapa duluan. Dua-duanya punya Pleggy-nya, tapi ada Pleggy yang lebih dominan, si Pleggy Melo ini. Jadi kalau siapa yang menyapa duluan, jawabannya Pleggy Melo. Dan kalian juga udah bahas bareng-bareng di yang video gue suruh
diskusi bersama itu seru banget. Kalian nonton yang Melo Plegi Melo ketemu, itu ada diskusi di comment section dan itu rame banget. Sorry nggak bisa bahas satu-satu, tapi gue seneng banget kalian udah ikutin semua riddle ini, semua video gue masih suka ditonton. Thank you banget, gue nggak bisa bilang apa-apa. Thank you for watching, bros. Amat, bros. Let's go.